Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum bidrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah pada subuh kali ini kita diizinkan oleh Allah untuk melanjutkan salah satu amal saleh kita yaitu tafakur diri. Setelah sebelumnya kita libur kurang lebih 3 bulan, ya Pak, 3 bulan. Ini sudah sama seperti ya, kalau di kampus saya dulu ada namanya Syaifiyah, libur musim panas. Nah itu liburannya kurang lebih 3 bulan. Alhamdulillah subuh kali ini kita bisa melanjutkan thalabul ilmi kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak sekedar menambah wawasan kita saja, tetapi menambah amal saleh kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tema kajian subuh kali ini adalah al-istighfar, maknahu wa ahamiyatuhu wa fadailuhu wa awqatuhu. Istighfar maknanya, urgensinya, keutamaannya, dan waktu-waktunya. Apa istighfar? Dari kata istaghfara, yastaghfiru, istighfar. Maknanya adalah talabul ghufran minallahi azza wa jalla bil lisan ma'at taubah bil qalbi, yaitu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kita. Lisan kita mengatakan astagfirullahaladzim atau Allahumma ghfirli, dan yang senada dengan keduanya. Ma'at taubah bil qalbi disertai dengan bertaubat melalui hati kita. Jadi saat orang beristighfar, maka lisannya memohon ampun kepada Allah, hatinya bertaubat kepada Allah. Maka seharusnya orang yang sering beristighfar ada perubahan yang besar di dalam kehidupannya, perubahan ke arah kebaikan. Tutur katanya semakin baik, akhlaknya semakin baik, pemikirannya semakin baik. Ini orang yang rajin beristighfar. Kalau ada orang rajin beristighfar, tapi perilakunya tidak berubah, akhlaknya tidak berubah, tutur katanya tidak berubah, pemikirannya tidak berubah, maka kata Imam Al-Qurtubi, orang yang seperti itu
istighfarnya membutuhkan untuk diistighfarkan kembali. Jadi kalau kita beristighfar, kok tidak ada perubahan yang baik dalam diri kita, maka istighfar kita itu membutuhkan untuk diistighfarkan kembali. Jemaah dimuliakan oleh Allah, kenapa tema ini penting untuk kita bahas pagi hari ini? Apa daripada istighfar? Pertama, istighfar itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memerintahkan manusia untuk istighfar. Ini berulang kali di dalam Al-Qur'an. Maka sering kita menjumpai ayat berbunyi astagfirullah, mohonlah ampun kalian kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang rajin beristighfar, mohon ampun kepada Allah, adalah sebagai karakter orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karakter orang yang bertakwa itu diantaranya adalah rajin beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Contoh misalnya, dalam ayat yang sering kita dengar, yaitu di surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Karakter orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam 3 ayat tadi. Pertama, yang gemar membantu saudaranya, baik di kala lapang maupun sempit. Kedua, orang yang menahan amarah. Yang ketiga, orang yang mudah memaafkan saudara. Yang keempat, siapa mereka? Orang yang ketika khilaf melakukan kesalahan, maka langsung dia mengingat Allah, dia memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hari ini ingin mengukur seberapa besar ketakwaan di dalam diri kita, maka di antara indikatornya adalah seberapa seringkah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Yang kedua, apa urgensi daripada istighfar ini? Yang kedua, dia merupakan sunnatul anbiya wal mursalin. Sunnahnya para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul yang Allah putus ke muka bumi itu mensyiarkan istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan kekhilafan, memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu beliau memohon ampun kepada Allah dalam doanya yang dia berikan dalam Al-Qur'an, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh alaihissalam ketika hari itu Allah menetapkan kebinasaan untuk orang-orang kafir. Seluruh orang kafir dibinasakan oleh Allah di dalam banjir yang sangat besar yang diabadikan di dalam surat Nuh. Maka putranya Nabi Nuh yaitu Kan'an termasuk yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengadu kepada Allah. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli. Nuh mengadu kepada Tuhan. Maka Nuh berkata, ya Allah, sesungguhnya anakku itu termasuk keluarga. Wa inna wa'dakal haq
wa anta ahkamul hakimin, dan sungguh janjimu pasti nyata, dan engkau adalah sebaik-baik zat yang memberi keputusan. Maka dijawab, innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu shalih. Sesungguhnya dia bukan keluargamu, dia beramal yang tidak saleh. Maka setelah itu Nabi Nuh pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu karena aku telah bertanya kepadamu sesuatu yang aku tidak ketahui. Jika engkau tidak mengampuniku, tidak menyayangiku, maka pasti aku termasuk orang yang merugi. Jadi syiarnya Nabi Nuh alaihissalam di antaranya adalah istighfar. Demikian pula diabadikan dalam akhir surat Nuh. Rabbil firli wali walidayya wali man kafala baitiya mu'mina wali mu'minina wal mu'minat. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang kisahnya paling banyak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Musa keluar dari Mesir menuju Madian, maka beliau menyaksikan dua orang berkelahi, satu dari kaumnya, satu bukan dari kaumnya. Maka yang dari kaumnya kemudian minta tolong kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa membantunya. Nabi Musa memukul laki-laki yang bukan dari kaumnya. Wa kazabu Musa faqala alaihi. Sekali pukul ternyata meninggal dunia. Maka Nabi Musa pun kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir. Ya Allah, sungguh aku telah berbuat zalim, maka ampunilah. Demikian pula Nabi Yunus alaihissalam, ketika beliau meninggalkan kaumnya dalam keadaan murka, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, beliau ditelan oleh ikan paus. Maka dalam perut ikan paus itu beliau memohon ampun kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan rasanya tidak afdal kalau kita tidak mengisahkan Rasulullah SAW. Dalam hadis dari Imam Bukhari disebutkan, wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Aku itu dalam sehari mohon ampun kepada Allah lebih dari 70 kali. Dalam riwayat Muslim bahkan lebih dari 100 kali. Di antara istighfar yang diajarkan oleh Nabi ada namanya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ta'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, jamaah dimuliakan oleh Allah, setelah kita paham apa itu istighfar, apa urgensinya, berikutnya adalah apa fadhailnya atau keutamaan daripada istighfar. Kenapa Allah begitu sering memerintahkan kita untuk beristighfar, bahkan menjadi syiarnya para nabi dan rasul? Apa keutamaan di balik istighfar itu? Pertama, li'annahu sababul maghfirah. Istighfar itu adalah sebab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diampuni oleh Allah itu kalau kita gemar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejarah mencatat
banyak dosa besar diampuni oleh Allah. Sebabnya orangnya memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin pada bab yang kedua yaitu bab taubat, bab tentang taubat. Beliau menukil hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan betapa banyak dosa besar itu diampuni oleh Allah. Sebabnya orang yang mohon ampun pada Allah. Disebutkan dalam bab itu pertama dosa orang berzina. Wanita ini berzina, lalu dia bertaubat kepada Allah dan taubatnya nasuha. Kata Imam Nawawi di dalam bab itu, tanda taubat nasuha atau syarat taubat nasuha kalau berkaitan dengan hablum minallah maka tiga. Pertama an-nadam, menyesal. Kedua al-iqla', menghentikan kesalahannya. Ketiga al-azmu ala adamil aula, berazam tidak akan pernah mengulangi. Kalau terkait dengan hablum minannas ditambah satu lagi yaitu al-istihlal, minta untuk dihalalkan kepada orang yang kita telah berbuat zalim kepadanya. Wanita ini taubatnya taubat nasuh, dan ini nampak sekali ketika wanita ini mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, aqimil had, tegakkan hukuman atas diri. Wanita itu mengaku berzina, bahkan dia sedang hamil. Maka Rasulullah SAW memanggil keluarganya. Kata Nabi, ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini biha. Berbuat baiklah kalian kepada wanita ini. Kalau sudah lahir, bawa lagi ke hadapan. Ini pelajaran betapa wanita yang hamil itu harus diberi perhatian yang lebih. Saya tanya wanita tadi hamilnya itu prosesnya halal haram karena berzina. Tapi Nabi pada wanita ini karena dia sedang hamil. Apalagi jika hamilnya itu prosesnya halal, maka tentu lebih berhak untuk mendapatkan perhatian yang lebih. Setelah dia melahirkan, datang lagi menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasul, bayiku telah lahir, tegakkan hukuman atas diri. Maka Rasulullah kemudian perintahkan wanita itu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun. Ini pelajaran tentang pentingnya menyusui anak. Jangan sampai seorang ibu tidak mau menyusui anak, alasannya takut kecantikannya pudar. Jangan sampai. Bayangkan wanita yang seharusnya dieksekusi itu ditunda hukumannya oleh Nabi supaya bisa menyusui anaknya. Setelah 2 tahun datang lagi menghadap Nabi, kemudian minta untuk dihukum. Akhirnya Nabi perintahkan untuk diikat kuat-kuat pakaiannya supaya tidak terbuka auratnya. Maka dirajamlah sampai meninggal dunia karena zinanya adalah zina muhsan. Sebelumnya pernah menikah secara sah. Begitu dirajam sampai meninggal dunia. Setelah itu Rasulullah yang memimpin sholat jenazah atasnya. Umar bertanya, ya Rasulullah, atusalli alaiha waqad zanat. Ya Rasul, kenapa engkau sholatkan dia? Kan dia berzina. Kata Nabi, laqad tabat taubatan law qussimat li sab'ina rajulan min ahli Madinah ila kabat. Ketahuilah wahai Umar, sungguh wanita ini telah bertaubat memohon ampun kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Kalau taubatnya dibagikan untuk 70 penduduk Madinah, itu masih cukup. Saking jujurnya dia dengan taubatnya kepada Allah SWT. Pada
kisah berikutnya disebutkan, ya, ada orang yang tidak ikut berjihad bersama Nabi pada perang Tabuk, padahal dia nggak punya uzur sama sekali, yaitu Ka'ab bin Malik dan dua kawannya. Begitu Rasulullah selesai dari medan perang, bagaimana biasanya Allah saya tidak ikat Nabi. Saya yang sudah dikenal, ya, sebagai orang munafik. Maka tibalah giliran Ka'ab bin Malik. Kata Ka'ab bin Malik ini, ya Rasulullah, seandainya yang di hadapanku ini bukan engkau, tentu aku mudah sekali untuk merangkainya. Tapi aku sadar yang di hadapanku adalah Rasulullah. Seandainya aku berbohong, pasti turun waktu yang akan memberitahu diri. Ya Rasulullah, aku tidak punya udzur, aku sehat, ya, aku punya kendaraan, bahkan tidak cuma satu tapi dua. Maka kata Nabi, tunggulah sampai Allah menurunkan keputusan. Maka Allah perintahkan, ya, agar Nabi dan kaum muslimin memboikot Ka'ab bin Malik dan dua kawannya. Salam tidak dijawab, ngajak bicara tidak direspon. Dan itu tidak terjadi hanya dalam waktu yang singkat, tapi dalam waktu yang lama, 50 hari. Bahkan pada hari yang ke-40 ditambah hukumannya, istrinya tidak boleh melayani, musibah di atas musibah. Dalam kondisi yang kritis itu, dia diuji oleh Allah. Datang surat dari kerajaan Ghassan yang beragama Nasrani. Aku dengar kamu diperlakukan tidak adil oleh Muhammad dan kawan-kawannya. Datanglah kemari, aku berikan kedudukan yang bagus kepadamu. Kata Ka'ab bin Malik, inilah ujian yang sesungguhnya. Surat itu dirobek kemudian dibakar. Maka tepat, ya, pada hari yang ke-50 setelah waktu subuh, ya, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap kita pasti memiliki dosa, ya. Itulah tabiat manusia, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Maka yang terbaik dari manusia yang tidak bisa lepas dari dosa itu adalah yang sering mohon ampun pada Allah SWT. Ini pertama. Yang kedua, apa keutamaan istighfar? Annahu sababun lidaf'il bala. Istighfar itu menjadi sebab, ya, bencana itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bencana itu bisa diangkat oleh Allah, sebabnya orang-orangnya mohon ampun pada Allah. Ya. Di dalam surat At-Taubah, ya, Allah mengatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah mengazab mereka sementara kamu wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah mengazab mereka, ya, sementara mereka orang-orang yang memohon ampun kepada Allah. Maka sahabat dulu mengatakan, ya, kana lana amalan, kami dulu punya dua pengaman. Maksudnya dua pengaman dari, ya, azab Allah. Apa dua pengaman itu? Satu, keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah wafat, ya, kata sahabat, walam yabqalana illa istighfar. Jadi dua pengaman itu, pertama keberadaan Nabi, yang kedua adalah istighfar. Begitu Rasulullah wafat, maka tinggal satu pengamannya, ya,
yaitu istighfar. Fa idza dhahaba anna halakna, maka kalau istighfar itu hilang juga dari kehidupan kita, maka kita pasti binasa. Jangan dimuliakan oleh Allah. Sunnatullah di dalam kehidupan manusia mengajarkan kepada kita bahwa bencana itu ada yang mengundang, ya. Dan yang mengundang itu tidak lain tidak bukan adalah dosa. Maka dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-40 yang sering kita dengar, fakullan akhadna bidzanbi wa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhah wa minhum man khasafna bil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Setiap mereka itu, kata Allah, kami berikan hukuman. Itu tidak lain tidak bukan disebabkan dosanya. Maka ada yang dihukum dengan hujan batu, ada yang dihukum dengan petir, ada yang dihukum dengan dibenamkan dalam perut bumi, atau bahasa hari ini likuifaksi. Ada yang ditenggelamkan dengan banjir. Kesimpulannya Allah mereka yang berbuat zalim. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya At-Tawwabin mengisahkan sebuah peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Musa. Ya, peristiwa yang patut untuk kita renungkan hari ini. Zaman Nabi Musa, ya, dikisahkan oleh beliau, terjadi bencana. Paceklik, sawah dan kebun banyak yang mati kekeringan, hewan ternak mati kehausan, orang banyak menderita kelaparan di mana-mana. Maka mereka pun mendatangi Nabi Musa alaihissalam, ya, minta kepada Nabi Musa agar berkenan memimpin munajat kepada Allah supaya Allah berkenan turunkan hujan. Maka terjadi sebuah munajat yang luar biasa, diikuti oleh 70.000 manusia, dipimpin langsung oleh kekasih Allah, manusia terbaik di zamannya, Nabi Musa alaihissalam. Ternyata munajat yang sedemikian luar biasa belum diijabah oleh Allah. Sampai Nabi Musa mengadu kepada Allah dengan pengaduan yang sangat menyayat hati. Kata Nabi Musa, "Ana qasad manzilati indak." Ya Allah, apakah kedudukanku di sisimu hari ini berkurang? Ada 70.000 hambamu berkumpul bersama utusanmu memohon kepadamu, tapi kau tidak kabulkan. Kata Allah, tidak wahai Musa. Tapi ketahuilah, ada satu dari kaummu yang maksiat kepadaku 40 tahun lamanya. Jadi yang maksiat berapa orang? Satu. Ya. Itu sudah cukup untuk mengundang turunnya bencana. Maka kita khawatir, ya, jangan-jangan wabah yang melanda negeri kita ini dan juga negeri-negeri kaum muslimin, ya, dan juga negara-negara di dunia, jangan-jangan yang mengundang adalah dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu orang yang berdosa itu sudah cukup mengundang bencana. Apalagi banyak kota, banyak negeri penduduknya maksiat kepada Allah dengan maksiat yang besar. Tidak cuma maksiat biasa, tidak sekedar dengan mata, tidak sekedar dengan, ya, lisan, ya, tapi juga maksiat, ya, maksiat menolak
syariat Allah Subhanahu wa taala yang halal, ya. Kemudian mengolok-olok agama Allah, menghina Allah, menghina Nabi, menghina Al-Qur'an. Tentu ini lebih, ya, cepat untuk mendatangkan bencana. Begitu Nabi Musa tahu penyebabnya, maka beliau kemudian berkhutbah, siapa di antara kalian yang maksiat kepada Allah 40 tahun lamanya, tinggalkan negeri ini. Tidak ada satupun orang berani beranjak dari tempat duduknya. Tapi orang yang merasa berdosa itu, dalam hatinya dia bermunajat kepada Allah. Dia mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, aku tahu yang dimaksud Nabi Musa itu tidak lain tidak bukan aku. Akulah yang selama ini bermaksiat kepadamu, ya Allah. Maka saksikan, ya Allah, saat ini aku bertaubat kepadamu dengan taubat yang sesungguhnya. Ya Allah, Engkau telah tutupi aibku 40 tahun lamanya, padahal aku terus maksiat kepadamu. Maka aku memohon kepadamu hari ini, ya Allah, jangan Engkau bongkar aibku setelah aku bertaubat kepadamu. Seketika turun hujan. Nabi Musa merasa heran, ya Allah, bukankah Engkau katakan ada satu dari kaumku maksiat kepadamu 40 tahun lamanya? Ini belum ada satu mereka yang meninggalkan tempat ini. Taubat kepadaku dan aku terima taubatnya. Aku turunkan hukuman karena dia. Sekarang cabut hukum. Sebagian ulama berdasarkan kisah ini berpendapat di antara tanda diterimanya taubat seorang hamba, yaitu aibnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini di tengah wabah yang melanda negeri kita, perbanyaklah kita beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyaklah kalian membaca istighfar, baik di rumah-rumah kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian. Karena kita tidak tahu istighfar yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berkenan mengangkat wabah ini dari tengah-tengah kehidupan kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, jaga yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita hari ini harus memperbanyak istighfar? Li'annahu sababun li'in'amillahi 'alal mustaghfirin. Karena istighfar itu menjadi sebab Allah menurunkan kenikmatan-kenikmatannya kepada manusia. Jadi istighfar itu enggak selalu melulu berkaitan dengan dosa, tidak. Tapi istighfar itu menjadi sebab Allah memberikan kenikmatan-kenikmatannya di dalam kehidupan kita. Terkadang nikmat itu berupa rezeki, berupa harta, berupa jodoh, berupa keturunan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dahulu mengambil pelajaran. Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi 3 orang yang mengadukan problematika kehidupannya. Ya, kalau kita renungkan problem yang mereka adukan hari itu mirip seperti kebanyakan problem yang kita rasakan hari ini. Ya, problem kehidupan manusia itu nggak jauh-jauh dari urusan kesehatan, urusan ekonomi, urusan keturunan. Itulah problem yang dibawa oleh 3 orang hari itu kepada Imam Hasan Al-Basri. Satu mengadukan masalah kesehatan. Satu mengadukan masalah ekonomi. Bisnis lalu gagal, bisnis offline gagal, bisnis online gagal juga. Yang satu mengadukan masalah keturunan, dan nikah sekian tahun tidak kunjung punya anak. Imam Hasan Al-Basri nasihati ketiganya dengan satu nasihat.
perbanyaklah membaca istighfar. Mohon ampun pada Allah. Maka ketiganya bertanya, wahai imam, persoalan kami berbeda. Kok nasihatnya sama? Kata Imam Hasan Al-Basri, ya, nasihat ini bukan darimu, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam surat Nuh, yang saya kutip di mukadimah tadi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum bidrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka katakan kepada kalian, mohonlah ampun kepada Allah, sungguh Allah yang Maha Pengampun. Ya. Maka niscaya Allah akan turunkan hujan, berikan keturunan yang banyak, harta yang melimpah. Allah akan hadirkan ke tengah-tengah kalian kebun yang luas serta sungai-sungai yang mengalir. Maka kalau hari ini kita diuji oleh Allah ya, dengan ujian semacam tadi, maka di antara terapinya adalah perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah kisah misalnya, betapa istighfar itu menyebabkan permohonan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Satu hari Imam Ahmad bin Hanbal itu tiduran di masjid. Maka ditegur oleh tukang roti. Di masjid kok tidur, nanti ngiler, nanti kotor masjid. Ya, pindah saja ke rumahku. Ayo aku siapkan tempat istirahat. Imam Ahmad bin Hanbal ya, entah kenapa tidak kuasa menolak ajakan orang ini. Ya. Begitu sudah sampai rumahnya, sudah disiapkan kamar, disiapkan tempat tidur, maka tukang roti ini kemudian ke dapur membuat adonan roti. Sambil membuat adonan roti itu, dia terus beristighfar mohon ampun kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus begitu. Maka ini amat mengherankan bagi Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, beliau kemudian keluar dari kamar menuju dapur bertanya, Pak, kenapa saya kok mendengar Bapak dari tadi terus beristighfar, padahal sambil buat adonan roti? Kata tukang roti itu, ya, ketahuilah, dengan istighfarku ini Allah mengabulkan seluruh permohonan. Tinggal satu yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingin sekali berjumpa dengan ulama yang aku kagumi. Namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, tukang roti tadi nggak tahu bahwa orang yang diajak itu Imam Ahmad. Maka kata Imam Ahmad, wahai Bapak, ketahuilah, ya, seluruh permohonan telah dijabah oleh Allah disebabkan istighfar. Akulah Ahmad bin Hanbal. Ya. Jadi kalau kita sering berdoa tapi belum kunjung diijabah oleh Allah, maka ya, di antara terapinya adalah seringlah beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian yang keempat, apa keutamaan daripada istighfar? Li'annahu sababun linaili darajah al-'aliyah bil jannah. Istighfar itu sebab kita meraih derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu bertingkat-tingkat. Maka orang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga ya, sesuai dengan tingkatan amalnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah menggambarkan wa inna rajulan la tu'jibuhu darajatuhu fil jannah wa yuqalu anna li hadha. Ada orang di surga nanti
heran dengan kedudukannya. Ya. Dia merasa amalnya biasa, dia mulainya biasa, puasa sunnahnya biasa. Tilawahnya biasa, haji umrohnya pun yang biasa. Tapi begitu di surga diberikan oleh Allah derajat yang luar biasa, maka dia pun merasa heran. Dia mengadu pada Allah, ya Allah, dari mana semua ini? Ya, dijawab oleh Allah, istighfari waladika. Ini disebabkan istighfar, permohonan ampun yang dibaca oleh anakmu untuk diri. Jadi istighfar ini sebuah amal saleh yang manfaatnya sangat luar biasa. Terakhir, setelah kita paham apa keutamaan daripada istighfar, kapan waktu-waktu diperintahkan untuk beristighfar? Secara umum istighfar ini baik dibaca kapan saja. Ya. Yang penting di tempat-tempat yang mulia, bukan di tempat yang hina. Jangan sampai di kamar mandi istighfar. Jadi terlampau soleh. Pokoknya di tempat yang mulia, ya, bukan tempat yang hina. Ya, di rumah, masjid, di jalan, sedang naik kendaraan, pagi, siang, sore, malam, seluruhnya baik untuk beristighfar mohon ampun kepada Allah. Tapi ada waktu-waktu yang istighfar di dalamnya itu begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah setelah terjatuh dalam kekhilafan. Habis salah, khilaf, melakukan dosa, maka langsung mohon ampun kepada Allah saat itu juga. Jangan ditunda-tunda. Nanti saja nunggu umur 50, nanti saja nunggu pensiun. Jangan. Jadi begitu khilaf, langsung mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dicontohkan oleh para nabi. Begitu Nabi Adam khilaf, langsung Rabbana zalamna anfusana wa taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu Nabi Nuh khilaf, langsung mohon ampun kepada Allah. Inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Begitu Nabi Musa khilaf, langsung Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir. Begitu Nabi Yunus khilaf, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu aqibat ta'at. Setelah selesai menunaikan ketaatan, setelah sholat, astagfirullahaladzim. Setelah ngaji, astagfirullahaladzim. Maka doa kafaratul majelis itu ada istighfar di dalamnya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa sebabnya? Kenapa istighfar itu ditekankan setelah melakukan amal soleh? Karena di dalam istighfar itu ada doa, yaitu mohon ampun kepada Allah. Dan di antara doa yang mustajab itu adalah setelah beramal soleh. Setelah kita beramal soleh, itu kita punya doa yang mustajab. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu waktu sahur. Waktu sahur. Kenapa waktu sahur begitu dianjurkan untuk beristighfar? Allah ketika mensifati orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Quran, di surat Al-Zariyat,
innal tidur, ya. Karena dia mulai, bukan karena nonton bola. Kemudian kalau waktu sahur, mereka adalah orang yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang sahabat, ya, kalau tidak salah Anas bin Malik, ya, mengatakan umirtu an astaghfirullah azza wa jalla fi waqti sahari sab'ina marrah. Aku pernah diperintahkan oleh Nabi untuk beristighfar di waktu sahur itu sebanyak 70 kali. Ya. Kemudian ada sebuah kisah juga yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu ayahnya siapa? Ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini punya saudara-saudara, ya, yang pernah menzalimi Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Nabi Yusuf diceburkan ke dalam sumur. Ya. Maka kejahatan mereka akhirnya terbongkar. Ini pelajaran betapa sunnatullah mengajarkan kepada kita, serapi apapun, ya, kejahatan itu ditutup-tutupi, satu saat akan terbongkar. Ya. Ini sunnatullah dalam kehidupan manusia. Pasti akan terbongkar. Cuma waktunya kapan? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yakub alaihissalam kemudian mengatakan, ya, saufa astaghfiru lakum rabbi. Sungguh aku akan memohonkan ampunan kepada Allah untuk kalian. Ya. Maka disebutkan dalam tafsir, kapan Nabi Yakub alaihissalam memohonkan ampunan untuk anak-anaknya dari, ya, yaitu di waktu sahur. Maka istighfar di waktu sahur ini lebih ditekankan. Ini yang ketiga. Yang keempat, yaitu ketika terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana rembulan. Ya, Nabi mengatakan, "Fa'idza ra'aitumuhuma." Kalau kalian melihat keduanya, maksudnya adalah khusuf atau kusuf, gerhana rembulan atau gerhana matahari. Ya. Fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah. Ya, wastaghfiru, mohon ampun kepada Allah. Wa tasaddaqu, dan perbanyaklah bersedekah. Jadi dikhususkan waktu istighfar ini ketika terjadi gerhana. Dan terakhir yang kelima, ya, kapan kita ditekankan secara khusus untuk beristighfar, yaitu setelah selesai menunaikan sholat tahajud. Bapak Ibu kalau selesai, ya, menunaikan qiyamul lail atau tahajud, sholat malam, maka saat itu ditekankan untuk beristighfar. Ya. Nabi membiasakan satu doa yang khusus, ya, yang rutin beliau baca setiap selesai menunaikan sholat tahajud. Apa bunyinya? Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu. Ya. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku, baik yang dahulu maupun yang akan datang. Ya. Baik yang rahasia maupun yang terang-terangan. Ya. Jadi Nabi mengkhususkan memohon ampun kepada Allah itu selesai menunaikan sholat. Inilah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita pada pagi hari ini tentang
istighfar, maknanya, keutamaannya, ya, urgensinya, ya, serta waktu-waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah sehingga menjadi orang-orang yang mudah sekali memohon ampunan kepada Allah. Dan mudah-mudahan dengan istighfar kita, Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Allah berkenan mengangkat wabah ini dari tengah-tengah kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan nikmat yang banyak dalam kehidupan kita, serta Allah tinggikan derajat kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Kalau tidak ada saya tutup. Silakan. Baik. Apa maksud istighfar untuk orang tua kita yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya tadi, wa inna rajula la tu'jibuhu darajatuhu fil jannah. Ada orang yang heran dengan kedudukannya yang tinggi di surga. Ternyata dijawab oleh Allah, istighfari waladika, disebabkan istighfar anakmu untuk dirimu. Ya, yaitu kita memohonkan ampun untuk orang tua kita. Dan ini adalah tanda, ya, bakti seorang anak kepada orang tuanya. Tanda kesolehan anak itu, ya, kalau dia mendoakan orang tuanya. Idza mata banu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Jadi anak yang saleh, ya, kata Nabi, yad'u lahu, yang mendoakan orang tuanya. Bagaimana caranya? Ya, kita doakan Allahumma ghfir, ya, li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini diantara contoh, ya. Atau doa yang lain misalnya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Ya. Dan doa-doa yang senada dengan itu. Pokoknya intinya kita memohonkan ampunan untuk orang tua kita. Kalau nggak bisa bahasa Arab gimana? Bahasa Indonesia boleh. Karena doa tidak harus bahasa Arab. Ya Allah, ampuni orang tuaku, ya, sayangi orang tuaku, maafkan orang tuaku. Dan yang senada dengan itu. Maka itu, ya, bisa meninggikan derajat orang tua kita di surga kelak. Kurang lebihnya seperti itu. Allahu a'lam. Baik, yang saya sampaikan tadi adalah secara lisan. Kita membaca astagfirullahaladzim, ya. Astagfirullahaladzim. Ya, maka itu hanya di tempat-tempat yang mulia. Adapun kalau dengan hati, ya, tentu tidak ada batasan. Dimanapun, ya, di kapanpun, ya, maka tidak ada batasan di situ. Jadi yang saya maksud ada batasan tadi, batasan tempat itu adalah bil lisan, dengan lisan. Adapun dengan hati, betul yang saya sampaikan itu adalah tidak ada batasan. Makanya kita, ya, kalau
di tempat yang hina, ya, seperti kamar mandi, toilet, ya, kita berwudu di situ. Sunnah di dalam berwudu itu diantaranya adalah membaca basmalah. Ya. Maka kalau kita wudunya di tempat di toilet, maka basmalahnya cukup dengan hati. Ya. Nah, istighfar itu adalah kalimat yang mulia. Di dalamnya ada kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ada, ya, Asmaul Husna. Astaghfirullah, ya, Al-Azim. Nah, ini kalimat-kalimat yang mulia. Maka tidak pantas dibaca di tempat-tempat yang hina. Ya, adapun kalau dengan hati, maka sekali lagi tidak ada batasan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya rasa cukup, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak sekedar nambah wacana saja, tapi, ya, menghadirkan semangat yang nyata untuk beramal saleh di jalan Allah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang benar dari Allah, kalau ada yang salah itu kesilapan saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi